Welcome back everybody, kembali lagi dengan channel yang sangat inspiratif, channel yang memakai logika, channel yang tidak hanya berbicara yang manis-manis saja, tetapi channel ini selalu berbicara tentang apa adanya, fakta yang sebenar-benarnya secara logika, secara teori ekonomi yang benar, sesuai fakta, bukan manis-manis saja yang selalu membuat Anda terbuai, Anda tidak tahu sesuatu bahaya yang akan terjadi nanti. Oke, besok nanti, ya mungkin di sore hari akan ada dari Badan Pusat Statistik ya akan mengumumkan inflasi di Indonesia untuk bulan September. Jadi Bank Indonesia juga sudah memprediksi bahwa mereka sudah mengetahui bahwa jadi kenaikan suku bunga yang kemarin 4 sampai 4,25% itu karena mereka naiknya 50 basis 50 basis poin jadi 4,25% itu karena mereka sudah tahu bahwa katanya informasi dari Gubernur Bank Indonesia bahwa inflasi September yang akan diumumkan besok ini sudah 5,89%. Jadi inflasi yang sudah sangat tinggi ya. Bulan Juli itu 4,94%, bulan Agustus 4, turun sedikit 4,69%, dan bulan September ini naik menjadi 5,89%. Begitu prediksi dari Bank Indonesia. Nah, berarti inflasi sudah tinggi ya, naik mendekati 6%. Dan kecenderungan inflasi ini, jika bulan September ini inflasi sudah 5,89%, maka nanti inflasi bulan Oktober yang diumumkan bulan November nanti itu makin tinggi lagi. Karena harga-harga barang yang sudah naik, sejak BBM naik itu, tidak mungkin harga-harga barang itu menjadi turun lagi. Walaupun dilakukan operasi pasar apapun juga, tetap barang itu sementara turun dan akan naik lagi. Itulah yang biasanya terjadi, yang sering terjadi di Indonesia seperti itu. Apalagi ini sudah memasuki akhir-akhir tahun. Ada hari-hari besar keagamaan yang akan terjadi berentetan setelah Natal Tahun Baru, dan ada Imlek ya di tahun depan. Inilah yang membuat selalu akhir tahun dan awal tahun itu inflasi yang cukup tinggi. Jadi inflasi yang nanti sudah mendekati 6% ini, 5,89% ini, bulan-bulan berikut akan nanjak terus. Makanya memang sudah diprediksi bahwa hiperinflasi itu akan terjadi di seluruh dunia. Tidak terkecuali satu negara pun yang bisa lolos dari hiperinflasi itu. Maka itu akan terjadi juga di Indonesia. Ya, apapun yang dilakukan tidak bisa membendung itu. Ya, pada bulan Oktober ini hati-hati Bursa Efek Indonesia, karena ini sudah masuk bulan ini, hari tanggal 2 Oktober 2022 sudah memasuki bulan Oktober. Nah, di selang bulan Oktober ini tidak ada dari Bank Sentral Amerika tidak akan menaikkan suku bunga, tetapi di bulan November tanggal 2 November 2022 nanti. Nah, di bulan ini ada laporan inflasi Amerika, dan inflasi Amerika diprediksi akan masih tetap di angka 8%. Maka kejatuhan pasar keuangan terbesar akan terjadi di bulan Oktober ini. Ya. Begitupun juga di Indonesia, Bursa Efek Indonesia akan jatuh dalam ya. Karena Bank Indonesia kemungkinan saling melihat ya, saling menunggu. Jadi mungkin Gubernur Bank Indonesia tidak akan menaikkan walaupun inflasi sudah mendekati 6% ya, nanti di bulan yang diumumkan diumumkan besok tanggal 3 untuk inflasi bulan September itu, tetapi tidak ada kenaikan suku bunga di bulan ini. Maka pada saat bulan November The Fed naikin suku bunga yang tinggi, maka Indonesia ada capital outflow yang keluar tajam dari Indonesia. Maka rupiah kita semakin terpuruk. Jadi bulan Oktober ini sudah 18.000. Saya bicara sudah bulan Oktober pun walaupun masih 15.200, Anda hati-hati. Kalau rupiah sudah menyebol 16.000 itu, maka trek naiknya cepat untuk menuju 18.000, dan di akhir Oktober sudah menjadi 18.000. Sebelum The Fed menaikkan suku bunga, rupiah kita sudah menjadi 18.000. Nah, yang menjadi ganjalan saya untuk membuat konten ini karena selalu saya melihat bahwa
uh, anggota dari Kadin, dari para ekonom-ekonom selalu memberikan pendapat-pendapat mereka ya di media. Ya, memang mereka mengatakan bahwa sasaran utama sekarang adalah bagaimana mengembangkan pasar domestik. Ya, karena jelas pasar pasar di luar negeri sudah mulai akan sepi jika dunia sudah mengalami resesi yang panjang ya. Negara di Amerika sudah inflasi cukup tinggi, negara Eropa, zona Eropa, Inggris dan negara-negara maju yang lain, Jepang mata uangnya sudah begitu jatuh dalam ya 25% selama tahun ini. Begitupun di Inggris yang sudah jatuh dalam ya. Di seluruh zona Eropa, mata uang Korea jatuh dalam ya. Mata uang di Asia Tenggara juga, Malaysia ringgit, baht Thailand, peso Filipina, Taiwan dolar sudah jatuh semuanya. Nah, kita belum, masih adem-adem aja, tetapi kita inflasi sudah gawat dan kita ini perlu diketahui bahwa nantinya pasar ekspor impor. Jadi yang menaikkan PDB kita, jadi produk domestik global nanti akan menurun dengan kondisi ketidakpastian ekonomi ini, inflasi yang tinggi ini. Kita sudah nanti akan kelihatan bahwa ekspor kita akan mulai melambat, ya sudah mulai menurun semua, entah itu ekspor dari energi, batu bara, minyak sawit atau ekspor furniture, mebel dan lain-lain semuanya sudah mulai menurun, ya. Investasi asing tidak ada yang masuk, ya. Apalagi investasi di lokal karena daya beli sudah tidak ada. Di sini mau katanya dikembangkan pasar domestik yang penduduk Indonesia begitu banyak itu. Tetapi Anda harus tahu bahwa walaupun penduduk Indonesia banyak 270 juta jiwa, tetapi di sini tidak ada daya belinya. Maka itu setelah BBM naik, maka tambah sengsara. Gaji belum naik, tambah sengsara, tambah miskin. Sektor usaha-usaha besar yang menampung tenaga kerja yang banyak, ya, sudah diambang kehancuran karena melemahnya nilai tukar dan inflasi tinggi, harga-harga komoditas, ya, harga-harga barang-barang produksi yang tinggi. Sedangkan kandungan impor masih tinggi di Indonesia. Contoh yang pertama adalah untuk garment, untuk tekstil aja, benang aja kapas itu harus impor. Sedangkan harga kapas naik, gandum, bahan pangan yang lainnya semuanya impor. Lebih banyak kandungan impornya. Maka industri akan mengalami gawat kehancuran di depan mata. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberikan insentif terhadap industri besar. Karena industri-industri besar itu menampung tenaga kerja yang banyak, ya, yang memberikan lapangan kerja yang banyak. Jika industri besar salah satunya kolaps, begitu banyak ribuan tenaga kerjanya yang kena PHK, maka ini mengganggu konsumsi, mengganggu belanja. Karena ujung-ujungnya adalah pemerintah harus menjaga belanja, menjaga itu belanja. Karena belanja itu adalah yang membuat pertumbuhan ekonomi itu dari belanja. Faktor utama adalah belanja, daya beli. Kalau tidak ada belanja, tidak ada daya beli, maka ekonomi itu tidak bertumbuh. Segala daya upaya dilakukan adalah untuk orang itu berbelanja. Semua orang itu mempunyai daya beli. BBM naik, malah tambah terpuruk daya belinya. Ya, katanya BBM naik, mau tidak mau harus naik karena anggaran belanja negara sudah dalam keadaan yang sangat gawat, sudah membengkak, sudah menipis. Pemerintah harus mencari solusi, harus berutang. Ya, utang untuk menambah APBN. Nah, APBN itu harus digunakan untuk apa? Memberikan insentif. Kalau bisa memberikan insentif, kurangi pajak untuk usaha-usaha yang besar. Karena yang paling diutamakan adalah usaha-usaha yang besar ini. Usaha-usaha yang menampung ribuan tenaga kerja. Usaha besar itu pemerintah harus memperhatikannya, bukan usaha UKM. Nah, di sini salah UKM diberikan insentif, keringanan, pajak, bunga, pinjaman, dan lain-lain. Sedangkan UKM itu sangat tidak membantu perekonomian.
sedikit sekali sumbangsi dari UKM. Karena satu UKM itu hanya bisa menampung rata-rata 10 orang yang bekerja. Sedangkan kalau usaha besar bisa menampung ribuan, ratusan ribu tenaga kerja. Dan pendapatan dari sektor UKM penghasilannya lebih kecil dibanding dengan usaha besar yang tenaga kerja yang bekerja di sektor usaha besar. Jadi fokus pemerintah adalah usaha-usaha besar itu harus dilindungi, bukan UKM yang dilindungi. Nah, ini salah besar, salah kebijakan. Kalau saya pikir tidak ada usaha itu, orang berusaha. Orang berusaha itu adalah gambling, berjudi. Belum tentu semua UKM itu bisa sukses. UKM itu syarat ke bangkrut. Sangat tidak, usaha itu bukan segampang bicara. Usaha itu banyak saingannya. UKM itu kekurangan modal. Tidak bisa hidup, ya, persaingan cukup tinggi. Kalau semuanya orang di saat kondisi sekarang semuanya berusaha UKM. Semuanya jarak 10 meter semua ada usaha jarak 10 meter. Terus siapa yang belanja? Kalau semuanya berusaha, logikanya harus dipakai, ya. Akhirnya apa? Mereka rame-rame tutup semuanya, mengalami kegagalan. Jadi yang harus dilindungi adalah usaha besar. Untuk saat ini, bukan insentif diberikan kepada sektor UKM. Kalau mau membuat daya beli pasar domestik ini hidup, ada belanja yang tinggi, maka yang perlu digalakkan adalah usaha besar. Karena usaha besar menampung banyak tenaga kerja. Pemerintah harus memfasilitasi itu supaya jangan usaha besar tetap bertumbuh, tidak tutup. Karena usaha besar bangkrut, rugi, maka terjadi PHK, maka terjadi pengangguran yang banyak. Terjadi pengangguran, mengurangi daya beli, konsumsi. Dan satu lagi, cara yang paling ampuh untuk meningkatkan PDB adalah pemerintah. Produk domestik bruto adalah pemerintah, government spendingnya. Pengeluaran pemerintah, belanja pemerintah itu harus dibuat proyek-proyek atau yang apapun yang pemerintah rencanakan adalah semua jangan ada kandungan import, harus kandungan lokal. Semuanya government spending, proyek-proyek pemerintah, APBD, APBN yang digelontorkan ke seluruh Indonesia ini tidak ada satupun komponen dari luar, harus komponen lokal. Nah, inilah yang untuk membantu industri dalam negeri supaya belanja pemerintah itu tersalurkan di industri, belanjanya di perusahaan-perusahaan di dalam negeri, maka usaha mereka bertumbuh, maka semuanya menikmati sampai ke level bawah. Dan juga itu korupsi-korupsi itu tidak ada satupun yang bisa memangkas anggaran pendapatan belanja daerah atau belanja negara. Supaya para kontraktor sampai jasa tenaga kerja itu menerima penghasilan yang wajar, bukan dimasukin oleh kantong-kantong gubernur, bupati, ya, yang koruptor mereka itu, yang mempermaju perutnya, memakan uang dari pemerintah, uang negara dimakan. Nah, itu perlu dijaga. Nah, itulah yang perlu digalakkan untuk ekonomi ini, pasar domestik ini bisa bertumbuh, yaitu government spending, ya. Pemerintah harus lakukan itu sebanyak-banyak mungkin, dan sebanyak-banyaknya kandungan impor, tidak ada satupun dari kandungan dari luar, harus dalam negeri semuanya. Nah, itulah yang membantu industri di sini. Jangan ada insentif buat UKM, tidak ada gunanya. Buat perusahaan-perusahaan besar itu, karena perusahaan-perusahaan besar itu yang menampung banyak tenaga kerja, itulah yang membuat pertumbuhan ekonomi, yang membuat konsumsi, daya beli ada. Bukan UKM-UKM ini. Karena UKM-UKM ini syarat gagal. Pasti gagal, bangkrut, dan mereka tidak punya sumbangsi terhadap tenaga kerja yang banyak. Jadi pemerintah harus fokus kepada usaha-usaha yang besar. Harus memberikan insentif ke situ. Keringanan pajak dan pinjaman. Nah, itulah yang bisa membuat ekonomi ini bertumbuh. Kalau tidak, ya tunggu waktunya aja. Meledak, banyak usaha besar hancur, ya, banyak PHK, pengangguran di mana-mana, dolar rupiah kita tinggi, jatuh, rupiah kita jatuh dalam, maka terjadi tahun 1997-98, maka malah lebih gawat lagi
kejadian yang akan terjadi nanti. Jadi kebijakan itu harus dilihat yang matang. Kebijakan harus tepat, bukan kebijakan yang salah, ya, salah arah, maka terjadi kehancuran ekonomi. Kondisi global ini tidak akan selesai, akan berkepanjangan terus, ya, sampai beberapa tahun kemudian. Karena faktor utama di sini adalah perang yang tidak selesai. Nah, kalau selamanya perang tidak selesai, maka ya sudah pasti terganggu. Terganggu adalah supply chain-nya, ya, membuat harga-harga komoditas itu tidak pernah akan turun. Ya, karena ada gangguan pasokan itu, maka harga komoditas naik terus. Kalau harga komoditas itu nanjak terus, maka apa segala daya yang dilakukan oleh bank-bank sentral di dunia untuk menekan inflasi itu tidak bisa. Inflasi itu tetap naik terus. Inflasi tetap tinggi terus sampai akhirnya ekonomi itu karam. Tidak ada daya beli lagi. Nah, disitulah mulai ekonomi itu kembali naik. Nah, jika ekonomi di dunia sudah karam di dunia secara global kalah, maka itu pasti akan terdampak di kita. Karena kita sangat membutuhkan ekspor import itu. Ekspornya itu harus lebih besar daripada import. Nah, jika import kita lebih tinggi daripada ekspor, maka kita akan kolaps, ya, rupiah kita akan jatuh dalam. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Inilah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena kondisi sekarang ini apapun yang dilakukan tetap saja pasti tidak akan sulit, tidak akan berhasil. Yang saya katakan bahwa rupiah akan 18.000 itu pasti. Karena negara besar, China, Inggris, Eropa, Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang, itu mata uangnya sudah jatuh dalam. Ya, mereka bukan tidak bisa melakukan itu, mereka sudah melakukannya. Tetapi mereka tidak bisa melawan kekuatan pasar. Jadi cepat lambat kita akan sama seperti itu. Karena serba salah yang dilakukan. Untuk menekan inflasi, naikin suku bunga. Naikin suku bunga pinjaman, maka sektor-sektor industri akan mengalami kehancuran. Ya, industri, properti, industri otomotif, dan lain-lain akan kesulitan di sini. Sangat-sangat kesulitan. Sementara kalau tidak naikin suku bunga, maka ada terjadi capital outflow yang keluar dari negara Indonesia. Kita tidak menarik, lebih menarik US dollar. Dan itu dialami oleh semua negara di dunia. Begitu. Berperang sekarang. Bank Sentral Amerika tetap akan menaikkan suku bunga mereka setinggi-tinggi mungkin. Maka dunia akan dibawa masuk ke dalam jurang. Dan kita tinggal menunggu waktu saja. Nah, kalau ini nanti akan terjadi, maka Anda harus bersiap-siap. Anda harus mencari solusinya. Anda jangan berinvestasi hanya di satu keranjang saja. Anda harus berbagi-bagi ke beberapa keranjang. Untuk apa? Untuk mendiversifikasi kerugian, ya, untuk meminimasi risiko-risiko yang akan Anda alami. Karena kondisi saat ini misalnya, yang pasti adalah investasi Anda di saham, di kripto, di bisnis. Bisnis itu pasti rugi, pasti dalam keadaan menurun. Karena produk domestik bruto akan menurun, ya. Pertumbuhan global itu akan cuma 1%. Diramalkan tahun depan, maka bisnis itu akan menuju dasar jurang. Maka Anda berbisnis apapun tidak akan berhasil. Cenderung Anda rugi terus, lama-lama Anda stres, Anda tutup. Anda bisnis Anda pasti rugi. Usaha besar aja udah rugi, apalagi Anda mau usaha UKM. Semua orang usaha UKM sekeliling Anda. Terus yang jadi pertanyaan, siapa yang belanja? Ada yang belanja tapi Anda cuma kerja bakti. Anda dapat keuntungan yang tipis. Ya, kerja bakti. Lama-lama Anda stres, Anda tutup.
Jadi usaha tidak berguna. Trading saham, investasi saham tidak berguna di kondisi sekarang. Apalagi itu kripto. Yang paling penting di sini adalah Anda harus membagi resikonya, ya, Anda investasi, membagi telur di keranjang yang lain, supaya kalau keranjang satu ini jatuh, telur Anda pecah hanya di keranjang ini, tetapi keranjang ini bisa tidak pecah, maka Anda masih menikmati keuntungan di keranjang yang ini, yaitu Anda investasi Anda trading di futures market. Karena futures market ini adalah peluang investasi yang sangat fleksibel, peluang investasi yang cocok, yang dikhususkan untuk kondisi market yang ketidakpastian ini. Anda akan mendapat keuntungan di market yang tidak pasti, market yang cenderung menurun, cenderung menuju kehancuran. Seluruh orang di dunia itu trading di futures market, di pasar derivatif. Investor-investor besar itu trading di pasar derivatif. Maka kalau Anda ingin menang di pasar, ingin sukses, ingin survive, eksis di kondisi ketidakpastian ekonomi ini, maka Anda harus ikuti cara mereka. Cara investor-investor besar, hedge fund, spekulan-spekulan, falas, semuanya itu trading di futures market. Jangan Anda, pola bisnis itu sudah berubah tergantung tren market. Kalau tren kemarin Anda investasi di saham, trading saham, tetapi tren sekarang sudah berubah, jangan Anda masih tetap di situ. Jangan Anda masih tetap di real estate, di properti. Itu sudah jatuh menurun. Anda mau buka usaha properti yang baru, yang belum kelihatan rumahnya, sedangkan properti yang secondary, pasar secondary-nya, itu harganya sudah jatuh dalam, sama seperti harga yang baru. Orang lebih membeli barang yang sudah ada dong. Rumah yang sudah second, yang sudah kelihatan rumahnya, ada sertifikatnya, daripada yang masih tanah kosong. Jadi Anda pasti tidak laku properti. Itu logika. Oke? Bisnis yang paling menguntungkan sekarang adalah di derivatif, di futures market. Anda segera email saya di bawah ini. Anda akan dapatkan solusinya. Saya akan berikan kepada Anda. Email saya sertakan email di bawah ini, di kolom deskripsi ini. Deskripsi saya sudah sediakan email saya. Saya akan memberikan Anda peluang lahan basah di kondisi ekonomi tidak pasti ini. Oke? Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya, sebarkan kepada semua orang. Sukses untuk Anda.